Shalom Next Gen, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Mari teman-teman yang belum bangun, yang masih tidur-tiduran, kita bangkit dari tempat tidur kita. Yang sudah bangun, jangan tidur lagi. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita mau ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya pada pagi siang hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk satu hari lagi Tuhan, kami masih bisa bertemu Tuhan. Kami masih bisa bersama-sama memuji nama-Mu, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya itu semua karena kuat kuasa-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ini kami Tuhan, Next Gen-Mu Tuhan, yang rindu untuk terus dekat dan membawakan puji-pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah segala ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Kami bawa pujian kami Tuhan. Thank you Lord. Shout to the Lord, all the earth.
the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to the promise I have in you, Lord. Oh, we shout your praise. Come on, next gen, sing it out. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Can we sing it out? That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. Yours is the kingdom, yours is the glory, for you have raised to life again. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, your name is powerful, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa sembah kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Merasakan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Beserta dengan kami setiap musim hidup kami Tuhan.
Oh, we thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Pada masa gelap kami Tuhan, masa sulit kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu berserta dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Immanuel. You're Immanuel, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kami mau nyatakan Tuhan iman kami Tuhan, lewat pujian kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yes Lord, You are Immanuel, You are Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Can we sing it out, Immanuel? Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Teman-teman Teens, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sepanjang hidup kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada kesempatan di siang hari ini, di mana kami boleh kembali duduk di hadapan-Mu untuk kembali belajar mengenai kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan begitu sederhana, sehingga teman-teman kami yang di rumah boleh menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan kami, berkati jam-jam ini, serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo teman-teman Teens sekalian, apa kabarnya? Saya berharap setiap kita selalu dalam kondisi yang baik di dalam kehidupan rohani kita, baik juga jasmani, di mana kita juga masih beribadah secara online. Saya berharap bahwa spirit kita, bahwa semangat kita di dalam Tuhan itu juga terus berjalan bersama Tuhan di setiap musim, meskipun baik online sekalipun. Teman-teman sekalian, bahwa di bulan Mei ini, Next Gen gereja kita mengambil sebuah tema, yaitu berjalan bersama Tuhan. Pertanyaan saya begini teman-teman Next Gen sekalian, bahwa mungkin gak ketika seseorang itu berjalan kepada orang yang dia gak kenal? Mungkin gak sih seorang bisa berjalan dengan begitu tenang dan nyamannya dengan seseorang yang dia tidak pernah kenal? Dan saya percaya bahwa tidak mungkin seseorang bisa berjalan dengan begitu nyaman ketika seseorang itu tidak mengenal orang yang berjalan bersama dengan dia. Betul? Artinya begini, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan dengan orang lain, artinya kita butuh yang namanya pengenalan. Tidak mungkin tanpa pengenalan kita terhadap seseorang, bahkan pengenalan kita terhadap Tuhan, itu bisa kita lakukan jika kita tidak begitu sungguh mengenal Tuhan kita. Dan teman-temanku sekalian, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan dengan apa? Dengan pengenalan yang akan Tuhan kita yang benar. Dan saya mau kasih tahu teman-temanku sekalian, ketika kita ingin mengenal seseorang secara utuh, maka banyak kali kita harus menyerahkan diri secara total untuk mau tahu tentang dia, tentang hidup dia sepenuhnya. Ada penyerahan diri secara total. Kalau teman-teman tahu bahwa misalnya ada pasangan muda-mudi yang sedang mencoba mengenal lebih dekat lagi, ada penyerahan diri yang dia harus lakukan dan harus terbuka untuk mereka dapat berjalan secara bersama dengan nyaman. Mereka harus mengenal dengan utuh. Ada contoh di mana ada seekor anak kanguru. Teman-teman tahu bahwa anak kanguru ini sepenuhnya itu hidup di dalam kantong
ibunya. Dia melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada ibunya untuk dia boleh hidup di dalam kantong ibunya tersebut. Adanya penyerahan diri secara total. Dan ketika kita menjadi seorang murid di sekolah sekalipun, bahwa ketika sang guru waktu mendidik murid-murid ini, kita perlu penyerahan diri juga secara total. Enggak mungkin ketika kita tidak melakukan penyerahan diri secara total, kita dapat menjadi seorang murid yang memiliki kualitas yang baik. Setiap kita anak-anak Tuhan harus melakukan penyerahan diri secara total untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Teman-temanku sekalian, seorang murid yang mau dibentuk, seorang murid yang mau dipakai, maka dia harus melakukan penyerahan diri secara total. Dan hari ini teman-teman teen sekalian, saya beri judul, apa yang ingin saya bagikan adalah penyerahan diri secara total. Karena ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Penyerahan diri secara total. Ketika kita tahu bahwa kita mau bergandengan tangan bersama Tuhan untuk kita boleh menjalani kehidupan yang begitu bobrok ini, harus ada penyerahan diri secara total dalam hidup kita sebagai murid untuk berjalan bersama dengan guru agung kita, itu Yesus Kristus. Adanya penyerahan diri. Ketika kita tahu bahwa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dan bergantung kepada Tuhan, mestinya kita yakin dan percaya bahwa waktu kita menyerahkan diri kepada Yesus yang mengambil alih setiap kehidupan kita, mestinya ada damai, mestinya ada kepercayaan, mestinya ada apa? Mestinya ada sebuah respek dalam hidup kita untuk kita taruh bahwa ada kenyamanan bersama dengan Tuhan kita. Mari kita sama-sama buka di Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya adalah aman dalam tangan Tuhan. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Demikian pembacaan firman Tuhan, teman-teman teen sekalian. Di mana di perikop ini di Mazmur 31 ini Daud juga mengalami hal yang sama seperti kita dalam kondisi yang hari-hari ini membingungkan. Di mana Daud juga mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Daud mengalami ingin dibunuh oleh Saul. Teman-temanku sekalian. Tapi peristiwa ini, peristiwa yang dialami oleh Daud, meskipun dikejar-kejar oleh Saul ingin membunuhnya, tapi dia melakukan apa? Dia melakukan penyerahan diri secara total. Daud mengatakan, Tuhan kepadamu lah kuserahkan nyawaku. Adanya penyerahan diri secara total, semuanya, bahkan nyawanya pun Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa perjalanan bersama Tuhan itu berarti penyerahan diri secara total. Bahwa jiwa Daud yang begitu tertekan
Jiwa Daud yang begitu terguncang, tapi tidak membiarkan Daud untuk bergantung kepada dirinya sendiri. Di dalam kondisi yang bagaimana pergumulan Daud pada waktu itu, Daud tahu bahwa penyerahan diri secara total kepada Tuhan itulah jawaban dalam hidup dia. Teman-temanku sekalian, saya pernah suatu ketika saya di dalam satu mobil bersama dengan satu saudara. Saudara saya ini baru sekali bisa bawa mobil. Cuman dia namanya, teman-teman tahu lah ya, kalau baru bisa bawa motor, pengen bawa motor terus. Bisa baru bawa sepeda, pengen bawa sepeda terus. Nah dia baru bisa bawa mobil. Ya karena saya nebeng di mobil dia, ya gak mungkin lah dengan santai saya bilang, udah lu keluar lah, gue nyetir aja, gak mungkin. Jadi dia yang mau menyetir. Teman-teman tahu, sepanjang perjalanan itu di dalam mobil bersama dengan dia, ada sebuah ketidaknyamanan yang saya alami. Meskipun gak nabrak atau apa, tapi saya begitu takut dalam hidup saya. Saya begitu tidak percaya, menaruh harapan penuh kepada saudara saya ini yang sedang mengendarai mobilnya tersebut. Apalagi baru dapat SIM A ya. Baru keluar, ngeri-ngeri sedap. Teman saya bilang, di dalam perjalanan lalu lintas yang paling horor adalah di belakang mobil yang ada tulisannya latihan. Itu sebuah pengalaman yang horor. Kapan dia ngerem mendadak, kapan dia ngegas mendadak. Saya tidak berada di dalam sebuah mobil yang ada tulisannya latihan, tidak. Dia sudah lulus latihan, SIM-nya sudah keluar. Tapi saya merasa bahwa saya nggak begitu nyaman. Karena apa? Karena dia baru bisa. Sepanjang jalan kuku kaki saya itu jempol itu begini, menekan. Jadi setiap kali dia mau dekat mobil saya langsung mengencangkan jempol-jempol saya. Karena ngeri. Respek saya itu langsung merasa, waduh ngeri nih gue, ngeri nih. Apalagi kalau yang baru bisa bawa, kayaknya pengen ngebut kenceng-kenceng. Wah itu lebih ngeri lagi. Jari-jari saya bisa semakin kencang. Jangan-jangan ketika saya keluar dari mobil itu, jempol kaki saya begini langsung. Waktu saya berjalan bersama dia di dalam mobil itu, saya tidak menyerahkan diri saya secara total untuk percaya kepada dia. Kenapa? Backgroundnya. Tapi pertanyaannya teman-teman, saat ini siapa orang yang berada di samping hidupmu yang mengendalikan mobil itu di dalam hidup kamu untuk membawa kamu ke tujuan yang kekal? Kita harus jawab masing-masing di rumah, teman-temanku sekalian. Siapa orang yang berada di sampingmu saat ini yang begitu menurut saya tidak perlu adanya keraguan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Tidak menjadi rancangan yang buruk terhadap anak-anaknya. Sehingga saya begitu yakin ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya secara total. Banyak kali ada orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, tapi dia tidak mau menyerahkan dirinya ke seluruh hidupnya. Sepenuhnya. Ada. Saya mau kasih tahu teman-teman teen sekalian, berjalan bersama Tuhan, kita harus lakukan dengan apa? Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memegang masa depanmu. Karena apa? Tuhan yang memegang setiap kendali dalam hidupmu. Kita gak perlu takut. Kita gak perlu takut. Karena saya percaya bahwa yang menyetir hidup saya, yang berjalan bergandengan tangan dengan saya, itu bukan sekedar manusia biasa.
Dia Tuhan Allah yang menjadi manusia, yang turun ke bumi untuk Anda dan saya. Sehingga ada satu kepercayaan bahwa saya tidak hanya mau berjalan bersama denganmu tanpa penyerahan diri secara total. Teman-teman sekalian, saya mau ajak bahwa setiap kita mau menyerahkan diri kita secara total untuk kita boleh berjalan bersama Tuhan kita yang begitu dahsyat. Jangan biarkan hidup kita bagaimana kita mengandalkan kekuatan kita. Mungkin ketika kita berjalan bersama Tuhan, tapi kita mau mengandalkan kemampuan kita secara manusia. Banyak kali kita memang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi hati kita, penyerahan diri kita masih bergantung apa? Pemikiran kita. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman tinsku sekalian, bahwa apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari ini teman-teman teens sekalian, saya mau menantang teman-teman yang di rumah untuk kita boleh menyerahkan diri kita secara totali, bukan setengah-setengah. Meskipun ketika kita berjalan bersama Tuhan itu tidak berarti bahwa kerikil-kerikil waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu. Bukan berarti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka perjalanan itu aspal itu selalu mulus. Tidak. Mungkin waktu kita berjalan bersama Tuhan masih ada godaan secara dunia. Ya, kita masih hidup di dunia ini. Mungkin ketika kita berjalan bersama Tuhan ada sedikit keraguan, mungkin. Tapi kembali kita melakukan penyerahan diri kita secara total karena apa? Karena kita tahu siapa yang mengendalikan hidupmu, siapa yang bertanggung jawab atas hidupmu secara penuh. Itu yang membuat setiap kita mestinya gak ada keraguan untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ada amin. Teman-teman tin sekalian, ada amin. Nah, sebagai kesimpulan, Max Lucado pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa perjalanan itu akan mudah. Berjalan bersama Tuhan itu tidak pernah dikatakan bahwa mudah. Tapi Dia mengatakan bahwa ketika kita sampai, maka kita akan menyadari perjalanan itu sangat berharga. Perjalanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan sangat berharga. Sangat begitu berharga. Sebagai kesimpulan teman-teman, ilustrasi penutup saya di pagi ini. Mungkin saya pernah bagikan juga, gak apa-apa saya mau ingetin kembali. Bahwa berjalan bersama Tuhan itu yang perlu kita ingat seperti ini. Dimana ketika ada seorang anak yang begitu happy, sedang happy. Dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mulai ketawa ketiwi berjalan bersama Tuhan. Hahaha hihi. Tuhan berjalan bergandengan bersama dia. Karena ada dua pasang telapak kaki yang sedang berjalan. Tapi ketika anak ini mengalami sebuah masalah, dia mulai melihat bayangan hanya satu pasang telapak kaki. Lalu dia bilang, kemana Tuhan? Kemana Tuhan di saat saya sedang sedih? Di mana Tuhan ketika saya sedang mengalami pergumulan yang begitu berat? Dia merasa bahwa satu pasang telapak kaki tersebut telah meninggalkan dia. Tapi teman-teman tahu,
Tuhan bilang begini, hai anakku, coba kamu perhatikan kembali. Satu pasang telapak kaki siapa yang berada di jalan itu. Anak itu mulai memperhatikan bahwa ternyata satu pasang telapak kaki itu adalah milik Yesus, bukan milik sang anak. Pertanyaannya, di mana telapak kaki sang anak tersebut? Tanpa dia sadari bahwa sebenarnya anak itu sedang digendong dan dipeluk oleh Yesus. Anak yang sedang mengalami kemunduran, anak yang sedang mengalami sebuah pergumulan, ternyata bukan Tuhan meninggalkan. Bahkan lebih dari berjalan bersama, Tuhan gendong, Tuhan rangkul, dan Tuhan peluk. Teman-teman teen sekalian, saya berharap bahwa apa yang saya bagikan pada siang hari ini boleh kembali merimain, boleh kembali kita mengingat bahwa berjalan bersama Tuhan adalah pengalaman yang begitu indah. Di hari-hari mudamu, jangan jalani perjalanan hidupmu dengan begitu sia-sia. Jalani perjalanan hidupmu dengan penyertaan Tuhan dalam hidupmu, teman-temanku sekalian. Di mana teman-teman, saya tahu pergumulan masa-masa mudanya begitu berat. Dunia yang menawarkan banyak-banyak hal palsu, saya mau katakan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Lakukanlah penyerahan diri secara total, sehingga begitu indah berjalan bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga memberkati teman-teman sekalian teens, dan mungkin boleh kembali share oleh koko-koko CC-nya di DM kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi hamba tahu bahwa kuasa dari firman-Mu itu tidak akan pernah berhenti berbicara bagi hidup kami. Mungkin kata-kata hamba terbatas, tapi hamba percaya dan begitu yakin bahwa firman-Mu tak terbatas, Tuhan. Tuhan, Engkau yang pakai hidup kami untuk kami boleh menyerahkan diri kami secara total di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami mungkin gak mudah. Tapi satu hal yang kami sadari, lebih tidak mudah kalau kami tidak berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan kami yang baik. Tuhan, pakai anak-anak-Mu teens di tempat ini, next gen di tempat ini, boleh menjadi berkat. Boleh menjadi anak-anak terang, boleh menjadi anak-anak garam yang hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik, hamba selesai bicara, biar firman-Mu dimateraikan dalam hidup dan hati kami. Dalam Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa next gen di minggu depan. God bless you.